dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di kawasan Lingkar Tambak memprotes PT Vale yang dinilai tidak pro rakyat. Puluhan warga berunjuk rasa mendesak Gubernur Sulawesi Tengah menertibkan tambang liar yang kian marak. Lebih 1 hektar lahan sawit milik warga di Desa Lembontora, Kabupaten Morowali Utara ludes terbakar. Arahan dari mobil sound system. Jadi satu komandonya. Ratusan warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Lingkar Tambang berunjuk rasa di depan kantor PT Vale Blok Bahadopi Utara, Desa Bohomoteve, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Senin sore. Mereka memprotes keberadaan PT Vale yang dinilai tidak pro rakyat lokal. Masa dari sejumlah desa di kawasan Lingkar Tambang ini datang kembali berunjuk rasa di depan perusahaan tambang nikel tersebut. Mereka membawa 15 tuntutan yang selama ini diabaikan pihak perusahaan yang telah beroperasi cukup lama. Kenapa? Saya kasih contoh. Dalam orasinya, masa menuntut dibukanya rekrutmen tenaga kerja lokal, pemberdayaan pengusaha lokal yang ada di kawasan Lingkar Tambang, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Nah, jadi pada prinsipnya kesepakatan ini akan selalu kami kawal sampai dengan 3 bulan ke depan. Akan kami kawal untuk kemudian ini bisa direalisasikan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Bungku Timur. Selain berorasi secara bergantian, massa juga membakar ban bekas di depan kantor PT Vale sebagai bentuk protes. Aksi ini mendapat pengawalan ketat puluhan personel Polres Morowali. Usai berorasi, massa kemudian berdialog dengan pihak perusahaan dan menyepakati 15 tuntutan tadi. Dari 15 tuntutan mereka itu bisa saya katakan bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya kita lakukan, dan beberapa poin lainnya itu memang ada poin-poin yang perlu kita diskusikan dan koordinasikan dengan pihak pemerintah. Poin-poin kesepakatan itu tentunya akan bersama-sama kita tindak lanjuti. Dan secara reguler kami akan melakukan evaluasi dengan teman-teman yang melakukan aspirasi tadi pagi sampai sore tadi. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua belah pihak yang disaksikan Wakil Bupati Morowali dan anggota DPRD Morowali. Selesai pembacaan berita acara kesepakatan, ratusan massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Sepakat kawan-kawan. Oleh karena itu, bayangkan kawan-kawan, puluhan warga yang tergabung dalam Yayasan Masyarakat Madani Indonesia atau YAMI Sulawesi Tengah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Senin sore. Mereka meminta Gubernur menertibkan aktivitas tambang ilegal yang semakin marak di Sulawesi Tengah. Massa mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan penertiban aktivitas tambang ilegal. Setiba di depan kantor tersebut, mereka berorasi secara bergantian. Dalam orasinya, massa mempertanyakan keseriusan Gubernur Sulawesi Tengah dalam menertibkan tambang ilegal, baik di Kota Palu maupun di daerah lainnya. Apalagi aktivitas tersebut telah menelan korban jiwa. Massa juga meminta pemerintah menertibkan perdagangan sianida yang digunakan untuk mengolah material menjadi emas. Aktivitas ilegal itu menyebabkan korban jiwa, tepatnya di hari Kamis.
di pertambangan ilegal di Poboya. Hal ini bukan hanya ini terjadi, sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Bahkan kalau kita mau bilang di tempat-tempat lain, seperti di Parigi, itu sudah banyak menelan korban. Jadi kami bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa aktivitas tambang ilegal di Sulawesi Tengah ini tidak bisa selesai? Massa menilai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak serius menanggapi maraknya aktivitas tambang tanpa izin. Oknum aparat keamanan juga diduga terlibat karena melakukan pembiaran. Mereka sempat berusaha masuk untuk menemui gubernur namun dihadang oleh sejumlah petugas. Mereka ditemui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto. Menjawab tuntutan massa tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan selama ini cukup respon dalam menyikapi maraknya tambang ilegal. Selain tambang ilegal, juga penebangan liar dan pengeboman ikan. Pak Gubernur bahwa yang ilegal beliau akan bagaimana bisa aparat membiarkan kembali ke sini ilegal terjadi di muka bumi manusia ini. Sementara aparat adalah menegakkan keadilan. Sudah ada. Ilegalitas adalah bentuk ketidakadilan. Untuk apa Bapak ada di sini kalau Bapak tidak? Tahap-tahapnya punya kewenangan. Untuk apa Bapak ikut rapat? Kalau Bapak tidak menegakkan rakyat. Pusat kewenangannya apa? Itu kewenangannya ada. Yang disebut kemudahan Bapak. Dan Pak Gubernur sekali lagi responsif terkait ini. Aksi unjuk rasa berlangsung hampir 3 jam dan mendapat pengamanan ketat dari puluhan personel Polresta Palu. Karena tak kunjung bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, massa kecewa dan memilih membubarkan diri. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Jumlah dokter untuk melayani lebih dari 3 juta penduduk Sulawesi Tengah masih kurang. Rasio dokter di Sulteng saat ini baru mencapai 1 dokter untuk 1.800 penduduk. Angka itu masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 dari jumlah penduduk sekitar 3.100.000 orang, Sulawesi Tengah seharusnya memiliki sedikitnya 3.100 dokter. Namun saat ini jumlahnya baru mencapai sekitar 1.700. Masih terdapat kekurangan sekitar 1.400 tenaga dokter yang harus dipenuhi. Berarti kita masih butuh gapnya itu 1.400 kurangnya. Nah, berarti dengan kehadiran Prodi Kedokteran Unismu Palu, mudah-mudahan ini bisa menambah akses kepada masyarakat yang ingin kuliah di Prodi Kedokteran. Karena saat ini sudah ada 2 yang existing, yaitu Prodi Kedokteran di Tadulako dan Al-Khairat. Nah, dengan kehadiran prodi yang ketiga ini, kita harapkan masyarakat juga menjadi banyak pilihan. Kekurangan tenaga dokter tak hanya terjadi di Sulteng, tapi juga di sejumlah wilayah timur Indonesia. Sementara di Pulau Jawa, jumlah dokter cenderung menumpuk di kota-kota besar. Kondisi ini menjadi alasan pemerintah mendorong pembukaan fakultas kedokteran baru di berbagai daerah. Salah satu upaya memenuhi kekurangan dokter, Universitas Muhammadiyah Palu resmi membuka Fakultas Kedokteran Senin pagi. Peresmian itu diharapkan mampu membuka akses pendidikan dokter bagi anak daerah sekaligus melahirkan sumber daya manusia kesehatan untuk wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Jadi setelah launching ini kita melakukan proses penerimaan mahasiswa baru dan kita harap semua sesuai standar. Setelah itu kita akan melakukan proses pembelajaran dan alhamdulillah kita untuk FK Muhammadiyah Palu ini dibina dan didampingi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, di mana FK-nya Muhammadiyah Makassar itu sudah unggul. Fakultas Kedokteran Unismu Palu menjadi yang ketiga di Sulawesi Tengah yang memberikan kesempatan masyarakat mengikuti pendidikan kedokteran. Sebelumnya ada kampus Universitas Tadulako dan Universitas Al-Khairat Palu. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.